satu seluruh ini. Yang terhormat Ibu Insiah SPD selaku pengajar praktik. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf PU UPTD SPF SMP Negeri 1 Sumberwingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pendampingan individual visi dan prakarsa perubahan. Salawat serta salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir nanti akan mendapat syafaat dan pertolongan. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Adapun susunan acara yang akan kita ikuti bersama, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah UPTD SPF SMP 1 Sumberwingin, yang ketiga sambutan pengajar praktik, yang keempat acara inti yang nantinya akan dipandu oleh CGB kita Ibu Mazura Retno, yang kelima kata penguatan oleh pengajar praktik, yang keenam doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, selanjutnya kita langsung ke acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SMP 1 Sumberwingin kepada Ibu Sri Puji Rahayu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengajar praktik Ibu Insiah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan, dan juga CGP Ibu Marindra Retno SPD. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri undangan dalam rangka pendampingan individu kedua visi dan prakarsa perubahan oleh CGP. Yang berikutnya tak lupa salawat dan salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya kita berada di zaman yang penuh terang benderang di sini, dan kita berharap berdoa bisa menjadi umatnya hingga di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, kepada Ibu Insiah juga saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Sumberwingin, dan juga Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Pertama, terima kasih karena Bapak Ibu sudah memenuhi undangan. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan CGP namun menjadikan program di sekolah kami. Jadi perlu diketahui Ibu pengajar praktik ini sebenarnya sudah kedua untuk CGP dari sekolah kami. Alhamdulillah setiap tahun ada, dan saya berharap untuk angkatan-angkatan berikutnya, terutama yang memang masih memenuhi syarat usia, seandainya tidak ada syarat usia, mungkin insya Allah lebih banyak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu di Sumberwingin ini berpotensi. Jadi sebenarnya jika tidak dibatasi usia, insya Allah lebih banyak lagi. Namun yang memang usianya
memenuhi syarat, saya berharap selalu ada, sehingga sekolah kita ini nantinya betul-betul mencerminkan di sini pendidikan yang memang ada profil pelajar Pancasila yang sudah menjadikan program pemerintah. Bapak Ibu sudah melihat sendiri, tahun kemarin kita launching ada kelas budaya, dan itu merupakan rintisan juga yang menjadikan program sekolah. Dan kelas budaya Ibu di sini kita tetap berjalan, dan untuk selanjutnya itu adalah kelas 7 yang baru. Memang kami ini sudah 1 tahun, dan selalu diingatkan bahwa segera untuk meregenerasi untuk kelas budaya. Memang Bapak Ibu, yang kita hadapi itu bukan benda, tentunya tidak sama dari tahun ke tahun. Kalau kemarin mungkin anak-anak antusias. Kenapa? Karena kemarin itu yang menjadikan daya tarik Ibu untuk kelas budaya itu adalah kita memondokkan. Memang fenomena di daerah kita itu adalah siswa dan orang tua itu melanjutkan sekolah untuk anak SD itu alasannya mondok. Nah, padahal kami juga punya data bahwa anak-anak itu akhirnya kembali ke sekolah kami. Artinya kelas 7 tidak ke sini, tetapi belum sampai 1 semester anak-anak itu sudah ke sini dengan catatan mutasi. Jadi belum dapat rapor mereka sudah mutasi karena tidak kerasan di pondok. Oleh karena itu kami istilahnya mencari solusi bagaimana anak-anak yang pondok itu kita bisa melayani. Nah, artinya dengan kelas budaya itu diantaranya kita memondokkan peserta didik, yaitu selama 15 hari mondok, dan kita sudah bekerja sama dengan pondok pesantren di sini sehingga anak-anak bisa mondok dan orang tua antusias juga. Kemudian juga mengamini, dan praktek baik yang ada di pondok itu tadi mungkin Ibu bisa lihat, dan itu tidak luntur sampai saat ini untuk anak-anak. Misalnya menerapkan apa yang ada di pondok, misalnya jabat tangannya itu cium tangan dibolak-balik gitu. Yang pertama saya kaget juga, kok cium tangan dibolak-balik, ternyata itu yang budaya di pondok. Sehingga inti dari memondokkan itu selain kita mengambil ilmu tentang keagamaan, tetapi juga praktek baik, khususnya perilaku. Jadi perilaku yang baik yang kita adopsi di sekolah ini. Itu untuk tahun kemarin, Ibu. Nah, untuk tahun ini kami juga menunggu inovasi apa lagi yang ada dari JGP. Jadi saya berharap kalau kepala sekolah itu mungkin hanya bisa mendukung. Jadi mendukung kegiatan JGP, dan juga dari rekan-rekan guru TU di sini tentunya sangat mendukung untuk kegiatan JGP, sehingga kami terima kasih juga karena Bapak Ibu memberikan dukungan, dan memang setiap tahun tidak sama kegiatannya. Mungkin kalau kemarin mungkin angkatan pertama di sekolah kami tidak ada istilahnya visinya itu sampai disosialisasikan. Nah, untuk yang saat ini sosialisasi tidak hanya kepada guru untuk visi-visi, tapi juga kepada wali murid juga disampaikan visi-visi itu. Nah, itu mungkin sekilas Ibu tentang action dari JGP, yaitu Bu Retno selama ini. Dan saya berharap juga bimbingan dari Ibu pengajar praktek, kiranya mungkin ada sesuatu nanti yang harus ditingkatkan oleh JGP kami, mohon bimbingannya. Demikian mungkin Bapak Ibu, kurang lebihnya saya akhiri. Saya mohon maaf
maaf jika ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, acara ketiga yaitu acara sambutan oleh pengajar praktik. Jangan di depannya Bu, mundur dikit. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu yang ketiga, sambutan pengajar praktik kepada Ibu Insia SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini saya bisa diterima di sini dan Bapak Ibu semua, Ibu Kepala Sekolah bisa berkumpul di sini dalam acara yang sudah diagendakan, yaitu fasilitasi diskusi dalam rangka pendampingan individu CGP yang kedua mengenai visi sekolah dan prakarsa perubahan. Salawat dan salam marilah tetap kita sudah limpahkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kemarin yang kenal mungkin hanya Bu Retno sama Ibu Kepala Sekolah, dan untuk perkenalkan, nama saya Ibu Insia. Saya Kepala Sekolah TK Tunas Rimba. Di sana Pau terpadu ada layanan satu atap TK dan kelompok bermain di Tunas Rimba Perhutani di Odok Jeruk. Mungkin tahu ya Ibu, pokoknya paling di bawah hutan pinus itu sekolah saya, di atasnya keruncing. Dan alhamdulillah setelah melalui berbagai rangkaian perjalanan hidup ya Bu, pengalaman hidup, saya nyampe juga di titik ini sebagai pengajar praktik, di mana saya sebenarnya cita-citanya waktu ikut guru penggerak ini, saya sudah tua, saya sudah 50 tahun usia saya, tapi karena saya diberi amanah oleh bapak dan ibunya untuk anaknya sudah ditempatkan di tempat saya, apakah saya sudah bertanggung jawab dengan amanah ini. Jadi saya tidak putus asa, walaupun murid saya putra putri penyadap getah pinus, putra putrinya masyarakat prasejahtera, tapi mereka sama semua anak Indonesia yang ingin mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan semuanya gitu. Jadi saya berjuang, saya belajar dan belajar, saya merasa oh iya, berarti saya, karena sekarang ini ada filosofi kembali ya, guru penggerak itu kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita pakai kembali dan kita laksanakan di dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya sangat senang sekali, di mana Ingat Sosengkelodo Emakdio Mangun Karso Tuturi Handayani sebenarnya itu ada mulai dulu dan milik kita sendiri, tapi lama terabaikan ya bapak yang sudah lulus pengajar praktek, selamat gitu. Jadi saya sangat ingin sekali anak-anak itu bisa melalui hidupnya dan kita bisa membersamai mereka itu di kodratnya, dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana kodrat alamnya bagaimana mereka hidup, budayanya, di mana usia mereka, di mana tempat tinggal mereka, budaya mereka, dan kodratnya yang anak di sini tidak sama dengan anak di kota. Jadi
kita bagaimana kita bisa membersamai mereka dari tahapan kehidupannya, pendidikannya itu yang cita-cita yang diinginkan. Dan alhamdulillah kami berusaha, walaupun saya merasa setelah 20 tahun jadi kepala sekolah, saya merasa saya masih perlu belajar karena jangankan setiap tahun, setiap bulan aja perubahan anak dan perubahan budaya itu berubah terus. Karena yang abadi ya sebenarnya nggak benar sih menurut agama, tapi kalau di dunia pendidikan yang abadi itu adalah perubahan. Ketika kita nggak ikut dari kodrat zamannya, kita pasti pembelajaran pasti gagal karena kita tidak menyelami dunia mereka. Intinya guru penggerak itu seperti ini. Saya juga terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya sangat excited, terharu. Baru kali ini saya pendampingan individu, Ibu KS mendukung luar biasa dengan mengerahkan seluruh pendidik yang ada di sini. Terima kasih ya Bu, karena kita tidak akan bisa melakukan suatu perubahan, suatu prakarsa perubahan kalau tidak bersama-sama. Tidak bisa Bapak Ibu, karena kita satu rumah ya, kita satu rumah. Ketika kita lakukan bersama-sama, kita saling mendukung, saling membantu, positive thinking. Oh iya, misalkan Bu Retno oh ya Bu itu sepertinya kelihatannya lebih bagus gini, ada masukan, ada tambahan. Dan kita merasa kita ini satu keluarga. Kalau keluargaku terbaik, rumahku kuat, itu alhamdulillah keluarnya juga subhanallah luar biasa. Semua kebaikan di sini bersama-sama, maju bersama, melakukan perubahan bersama. Terima kasih semua Bapak Ibu guru, Ibu KS. Nanti akan saya ceritakan kepada BPKB dan kepada teman-teman saya ketika pendampingan individu ataupun ketika kami kumpul-kumpul. Saya sangat terharu dan terima kasih sekali atas dukungannya Bapak dan Ibu. Untuk menjadi calon guru penggerak bukan berarti dia orang hebat, bukan berarti dia sudah pinter gitu. Ketika kita merasa sudah pinter itu kita ngapain belajar, ngapain kita berubah gitu. Tapi di mana di situ ada hati yang tergerak untuk melakukan perubahan. Tidak hanya tergerak, semua pasti tergerak. Saya ingin sekolah saya lebih baik, murid saya ini gimana ya, kok kayak gini, saya ingin lebih baik. Setelah tergerak itu kita bergerak. Bagaimana caranya? Salah satu caranya yang mengikuti kegiatan CGP ini. Dan habis itu bisa menggerakkan bagaimana kita bersama teman-teman, ayo bergerak bersama sehingga tujuan pendidikan yang melalui visi atau cita-cita sekolah ini tercapai. Ketika bersatu saling mendukung, insya Allah tercapai. Dan saya yakin semuanya pasti sudah jadi guru-guru senior ya Bu. Insya Allah semuanya sudah memiliki hal tersebut. Cuma kalau hitam di atas putih itu harus ditunjukkan dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ya dulu. Saya yakin semua guru nggak ada yang pengen gagal dalam pembelajaran, pasti gitu. Terus iya Bapak dan Ibu, untuk kali ini kami mendapat pendampingan individu kedua ini kami dijadwalkan bersama dengan Ibu Retno sebagai calon guru penggerak untuk melakukan ini membedah visi sekolah dan prakarsa perubahan, di mana nanti semua dilibatkan karena kita nggak tahu semua cita-cita Bapak Ibu guru ini apa sudah sesuai dengan cita-cita dan visi sekolah kita. Karena visi itu di mana-mana ditampilkan, di sini di kelas di mana bahwa ini loh visi SMP Negeri Sumberwingin. Tapi apakah benar Bapak dan Ibu ini cita-cita sesungguhnya dalam hati nurani itu sesuai dengan visi gitu. Ketika kita sudah ini nanti menemukan masih adakah ya dari misalkan yang harus kita perbaiki, nah itu nanti ada namanya prakarsa perubahan yang akan kita bedah melalui kanvas baca ya, bagaimana di situ bagaimana cara kita melaksanakan prakarsa perubahan. Mungkin di CGP yang dulu juga sudah melakukan hal seperti ini, ya Pak? Ada. Ini prakarsa perubahan yang didahului oleh Pak Somad. Ini nanti karena setiap kelas
pasti budayanya berbeda, anak-anaknya berbeda, dan tidak ada yang sama. Jadi prakarsa perubahan itu penting sekali bagi semua guru di tempatnya masing-masing, karena orang terhebat itu orang yang di tempatnya masing-masing. Guru, misalkan guru kelas 11, ya dia itu yang bisa mengendalikan kelasnya, yang bisa memperbaiki masalah di kelasnya, yang bisa mengatasi semua masalah di kelasnya. Jadi setiap orang itu pasti terhebat di tempatnya, dan ini salah satu cara ketika kita memiliki ingin melakukan prakarsa perubahan. Nanti kita bedah di sini bersama Bu Retno. Nah, untuk itu mohon kami bersama Bu Retno nanti minta keaktifan dan masukan dari Bapak Ibu sehingga tujuan kegiatan pada hari ini bisa terlaksana. Selanjutnya langsung saya serahkan ke Bu Retno untuk melakukan fasilitasi diskusi tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan yang akan kita lakukan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu langsung oleh CGB kita, yaitu Ibu Marinda Retno. Pada Ibu Marinda Retno dipersilakan. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SPF SMP Negeri 1 Sumberwini, Ibu Sri Puji Rahayu SPD. Yang terhormat Ibu Insiak sebagai pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek UPTD SPF SMP Negeri 1 Sumberwini, serta rekan-rekanku semua komunitas praktisi kok sengopi, kok sangopi, kompolan salasa ngopeni pandidikan. Oke, itulah komunitas kita yang baru kami bentuk Ibu 1 minggu yang lalu. Oke, Pak Somad dan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk mengikuti satu kegiatan dari saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bondowoso, yaitu visi dan prakarsa perubahan UPTD SPF SMP Negeri 1 Sumberwini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kami di sini saya sebagai calon penggerak angkatan 7 Kabupaten Bondowoso punya fasilitator yaitu Bapak Sulaiman MPD dan Ibu Isya sebagai pengajar praktek kami. Selanjutnya, baiklah Bapak Ibu, kegiatan kita kali ini yaitu tentang satu tujuan diantaranya, tujuan diskusi kita kali ini. Selanjutnya, integrasi profil pelajar Pancasila, definisi visi, paradigma inklusi apresiatif, dilanjutkan dengan bagja dan murid impian di masa depan kita itu seperti apa Bapak Ibu. Selanjutnya, visi sekolah UPTD SPF SMP Negeri 1 Sumberwini, dilanjutkan dengan latar belakang visi kita Bapak Ibu. Selanjutnya dilanjutkan komponen visi, and the last question and answers. Lanjut. Baiklah Bapak Ibu, mungkin saya pindah saja tempatnya. Di sini. Baiklah, tujuan diskusi kita yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita sebelum visi kita terbentuk, yaitu kita harus mengetahui Bapak Ibu guru profil pelajar Pancasila. Semuanya Bapak Ibu saya yakin sudah tahu elemen-elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Di antaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri.
Baiklah Bapak Ibu, untuk visi itu kita kombinkan, yaitu dengan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa kita dengan cara memanfaatkan lingkungan luar sekolah untuk pembelajaran. Dimensi yang kedua, berkebinekaan global, yaitu dengan cara memanfaatkan mungkin gadget ya Bapak Ibu pada pembelajaran era digitalisasi. Selanjutnya dimensi kreatif, menghasilkan tugas atau karya orisinal dengan memanfaatkan gadget abad 21. Selanjutnya dimensi bergotong royong. Pada dimensi ini contohnya kita bisa bekerja sama, mengerjakan tugas secara berkelompok, berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik dan orang tua. Pada dimensi bernalar kritis, yaitu aktif dan teliti dalam pembelajaran. Selanjutnya dimensi mandiri, kesadaran diri mengerjakan tugas belajar. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut pada definisi visi kita. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu Bapak Ibu apa sebenarnya visi itu. Menurut KBBI Bapak Ibu, visi itu adalah satu, kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Yang kedua, pandangan atau wawasan ke depan. Yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Yang keempat, apa yang tampak dalam khayalan. Selanjutnya penglihatan dan pengamatan. Intinya Bapak Ibu, visi adalah harapan, mimpi kita ke depan seperti apa Bapak Ibu. Oke, lanjut. Bagaimanakah kita membuat visi itu? Kita lihat dulu ya, paradigma seperti apa yang digunakan agar proses perubahan untuk mewujudkan visi menjadi bermakna Bapak Ibu dan sesuai dengan elemen dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif ini adalah yaitu menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif di sekolah. Jadi pendekatan ini Bapak Ibu dimulai dari kita mengidentifikasi hal baik apa yang kita lakukan di sekolah kita. Selanjutnya sebagai bagian dari langkah menuju visi, bagaimana prakarsa perubahan sebaiknya kita susun Bapak Ibu, yaitu dengan menggunakan bagja, prakarsa perubahan diri. Baiklah, kita tonton bersama dahulu bagaimana manajemen perubahan dengan menggunakan bagja Bapak Ibu. Kita perhatikan, kita saksikan dulu video yang kami putar. Terima kasih, monggo. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menjelaskan bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Kubrider menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A, bagja. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sunda, bagja arti sederhananya adalah bahagia. Pemilihan nama ini adalah untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan ini diadaptasi dari apa yang dipaparkan oleh Nobel McGrath tahun 2016.
Semua pertanyaan yang dipaparkan nanti adalah sekedar contoh yang dalam penggunaannya masih harus disesuaikan menurut konteks perubahan yang diinginkan. Tahapan pertama adalah 2 pertanyaan. 1 pertanyaan utama yang kita buat adalah penentu arah penelusuran, penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses bagja yang berbeda. Maka, buatlah pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian diskusikan dan pilihlah satu dulu bersama-sama. Tahapan ambil pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat akan memilih pertanyaan utama yang mana. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Dalam contoh kali ini, jika kita ambil pertanyaan utama nomor 2, maka penelusuran nanti akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dalam perencanaan, kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk penggalian tersebut. Misalnya, pada bagian selanjutnya, komunitas sekolah akan bersama-sama menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang mereka impikan tadi. Intinya, tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Seperti akan mengatur eksekusi sedemikian rupa sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang dibuat. Bagian ini adalah bagian yang mentransformasi rencana menjadi nyata. Oleh karena itu, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan, seperti demikianlah tahapan BAGJA, Bagja, sebagai model manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dan berbasis pada kekuatan. Jadi, selamat bersenang-senang dalam menerapkan Bagja. Salam selamat dan bahagia. Demikianlah video bagaimana kita menerapkan Bagja dalam sebuah visi Bapak Ibu. Bagja sendiri sudah tadi sudah ada video, yaitu ada buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Selanjutnya kita mulai diskusi kita
Bapak Ibu. Oke, baiklah, kita mulai diskusi kita dengan mengisi kalimat-kalimat rumpang, Bapak Ibu. Di sini kami persilakan Bapak Ibu untuk mengisi kalimat-kalimat rumpang yang ada di depan, yaitu dengan kami kirim ya Bapak Ibu dengan scan barcode. Silakan Bapak Ibu scan barcode. Kemudian ada juga link kami kirim di WA group Bapak Ibu. Monggo dibuka Google Form-nya, tolong diisi sesuai dengan kalimat-kalimat rumpang yang ada di depan tadi. Monggo Bapak Ibu scan kodenya. Kami tunggu Bapak Ibu. Yang pertama, ya, yang pertama ya Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang mungkin Bapak Ibu sekalian menginginkan murid kita itu seperti apa, sesuai dengan profil pelajar Pancasila mungkin ya Bapak Ibu. Yang kedua, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang ketiga, kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya bahwa murid kita itu bagaimana ya Bapak Ibu. Yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan apa gitu ya. Di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu di sekolah kita. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Oke, bisa. Contohnya mungkin seperti ini di depan. Sudah ada yang ngirim Bapak Ibu? Sudah selesai? Ya mungkin ada yang ini ya linknya mungkin ini ada yang tidak punya paket data atau bagaimana, atau Pak Josi mungkin langsung saja, mungkin Pak Josi coba tolong ini. Yang pertama, kita memimpikan murid kami memimpikan murid yang berdisiplin dan berkarakter. Menurut Pak Josi seperti itu. Selanjutnya mungkin Pak Gianto, kita memimpikan murid yang Oke, yang kedua Pak Gianto menginginkan beriman dan bertakwa. Murid kita beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pak Saiful, monggo Pak Kapolsek. Iya. Apa tadi? Iya, ingat Bapak. Monggo saudara yang coba Pak Iris. Satu formnya yang lain. Enak, langsung saja ini ya. Silakan ya, tadi yang pertama Pak Josi ditulis yang Mbak Iris apa tadi? Oke, Pak Josi ini memimpikan murid yang berkarakter. Kemudian Pak Gianto menginginkan murid kita itu beriman dan bertakwa. Selanjutnya Pak Saiful, Mbak Iris apa? Menginginkan beriman dan cerdas. Oh, Pak Saiful menginginkan
menjadikan murid yang bagaimana? Oke, Mbak Puji, Bu Sri Rahayu tadi yang kreatif ya Mbak dan inovatif. Oke, Bu Sri Rahayu menginginkan murid kita itu inovatif dan kreatif. Monggo Pak Saman. Berakhlakul karimah. Baiklah, dari beberapa jawaban Bapak Ibu Guru, saya kira keinginan kita sama ya Bapak Ibu Guru. Ternyata setelah kita lihat, kita memimpikan murid-murid yang kalau kita lihat, kita simpulkan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, bagaimana? Mari Bapak Ibu kita simpulkan bersama dari kalimat-kalimat yang telah Bapak Ibu sebutkan. Kita jadikan satu kalimat ya, sehingga kita bisa memberi kesimpulan untuk pertanyaan pertama. Cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk inovatif, Bapak mungkin Pak Somad bisa memberi ini pendapat. Kita memimpikan murid yang berkarakter, beriman, bertakwa. Nah, kalau misalkan yang beriman, bertakwa itu masuk pada Bu Nani dan Pak Gianto sama gitu ya. Mungkin bisa digaris atau di warna lain dulu. Kita memilih kalimat atau kata yang sama dulu, sehingga kita bisa menyimpulkan gitu. Ya, sudah, oke. Beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berkarakter itu berakhlakul karimah sama enggak Bapak Ibu? Lebih kuat yang mana itu? Berakhlakul karimah ya? Iya, sudah masuk di beriman bertakwa ya. Beriman bertakwa itu sudah jabarannya luas sekali itu ya. Lebih dari itu ya. Berarti iya, mungkin kita susun lagi itu redaksi katanya. Lebih dahulu mana, cerdas dulu apa beriman bertakwa dulu gitu? Beriman bertakwa dulu gitu ya. Mungkin Mbak Lilis beriman dan bertakwa, terus cerdas, cerdas, terus inovatif, kreatif ini masuk nggak ke cerdas itu? Nggak masuk ya, beda ya. Coba masukkan Mbak Lilis. Masuk nggak di karakter itu, disiplin itu? Masuk ya, masuk ya. Gimana nih? Ini sudah tersusun Bapak Ibu, mohon nanti dikomentari. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas, inovatif dan kreatif. Oh, kalau kita punya murid kayak gini, luar biasa sekali. Mantap sekali gurunya ya. Mimpi kita. Amin. Cinta lingkungan Mas Saiful. Apa? Oh ya, cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Pak Saiful karena Pak Saiful baru dari Banyuwangi ya. Iya. Bukan itu program yang pemerintah. Betul Pak, betul. Iya. Masuk ke SKP. Program yang Pak Saiful. Iya. Betul. Itu sudah dipermenkan itu ya Pak ya. Iya. Cinta lingkungan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas, inovatif, kreatif dan cinta lingkungan. Bukan cinta lingkungan, Pak. Berorientasi. Oh, berorientasi. Oke, nanti yang itu di jangan di-cut dulu Mbak. Jadi di apa? Ya. Nanti pemilihannya berorientasi. Oke, berorientasi lingkungan. Jadi
cerita itu ada di dalamnya. Oh, cerita itu ada di dalamnya. Siap. Ya, terima kasih Bu Reno. Terima kasih Pak Somad sudah membuat conclusion ya dari kalimat pertanyaan yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas, inovatif, kreatif, dan cinta atau berorientasi lingkungan. Nanti kita bahas lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, lanjut saja Pak Cosi lagi. Pak Cosi sudah siap. Monggo Pak Cosi. Pertanyaannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa aset negara yang harus kita bimbing untuk mencerdaskan bangsa ini. iya aset bahwa murid percaya bahwa mereka adalah aset negara, gitu ya, bahwa aset negara sehingga perlu bimbingan, gitu ya. Selanjutnya, siapa lagi? Pak Yudi. Pada pertanyaan Pertanyaannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa konteksnya orientasi pada murid, berpihak pada murid, Pak. Selanjutnya, ya Bu Devi, monggo. Pendidikan penting untuk masa depan. Oke, makasih Bu Devi. Selanjutnya, oke, tidak ada lagi. Bahasana, bahasana. Sadar betul bahwa murid itu penerus bangsa yang mempunyai karakter berbeda. Mereka kembangkan dengan kepentingan diri. Mantap, ya, bahasana. Oke, murid itu adalah penerus bangsa yang punya karakteristik berbeda. Iya, betul. Jadi murid itu penerus bangsa yang punya karakteristik berbeda, tanya bahasana. Nanti kita ubah lagi. Oke, selanjutnya, iya, monggo. Murid saya, keberhasilan di masa depan sangat ditentukan oleh yang dia lakukan sekarang. Apa yang ditanam itu yang dituai, gitu. Baiklah, mungkin dari keempat ini bisa mewakili, kita simpulkan kembali Bapak Ibu. Yang pertama, murid itu adalah aset negara yang harus kita bimbing untuk mencerdaskan mereka. Pendidikan penting untuk masa depan. Murid itu penerus bangsa yang punya karakteristik berbeda. Selanjutnya dari Pak Somad, keberhasilan di masa depan ditentukan oleh dia yang dia lakukan sekarang. Apa yang ditanam di air dipetik, seperti itu ya. Monggo Bapak Ibu, conclusion-nya apa? Bu Rahayu. simpulan. Ya. Dari semua pendapat jadi satu. Mengenali Kesimpulan dari beberapa jawaban teman-teman, itu murid merupakan aset negara yang harus kita bimbing. Karena mereka punya karakter yang berbeda, sehingga keberhasilan mereka di masa depan ditentukan oleh mereka sendiri.
Murid yang mempunyai karakteristik berbeda, yang merupakan aset negara yang harus kita bimbing dan didik sehingga keberhasilan mereka di masa depan ditentukan oleh mereka sendiri. Dididik. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua sudah ini Bapak Ibu? Sudah setuju? Murid yang mempunyai karakter berbeda merupakan aset negara yang harus kita bimbing dan didik sehingga keberhasilan mereka di masa depan ditentukan oleh mereka sendiri. Gimana, setuju? Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, kita percaya bahwa murid adalah kita langsung saja. Murid di sekolah. Ya. Kita percaya yang mana ini? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sudah. Ya, kita lanjutkan yang ketiga. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Langsung saja. Ini yang kedua belum. Kita percaya bahwa murid adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu yang kedua. Terbalik Bu. Itu pertanyaannya. Kita budaya itu Iya. Kita percaya bahwa murid. Oke, berarti yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Langsung saja Bapak Ibu kita jawab yang dari ya berarti pendidikan moral dan etika. Pak Somad, oke, yang lain? Ya, yang lain Pak Wito. Sekolah kita mengutamakan untuk kita itu. Ya, perkembangan belajar. Perkembangan karakter dan potensi. Disiplin positif. Kenyamanan dan ketenangan belajar. Kenyamanan dan ketenangan belajar. Tidak tenang kalau sekolahnya merokok. Baiklah, di sekolah kita mengutamakan pendidikan moral dan etika. Selanjutnya, pengembangan karakter dan potensi, disiplin positif, dan kita menjaga kenyamanan dan ketenangan belajar. Ya, baiklah kita dari 1, 2, 3, 4, 5 dari kelima kalimat ini mari kita simpulkan lagi Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan moral dan etika, pengembangan karakter dan potensi, disiplin positif, kenyamanan dan ketenangan belajar. Nice. Oh, ditambah pendidikan yang menggambarkan perkembangan zaman. Bu Devi, yang kodrat zaman.
kodrat zaman. Kira mencatat sampai habis misalkan. Sampai habis. Ya. Kodrat zaman. Kodrat zaman. Kalau saya perkembangan zaman kita bisa menggunakan paling tidak HP gitu ya untuk media pembelajaran. Jangan sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman ya Pak Kanan. Baiklah kita simpulkan Bapak Ibu. Pengembangan karakter, pengembangan karakter dan potensi diri murid, ya secara optimal. Oh ya, menciptakan lingkungan belajar. Guru bahasa Indonesia ya. Pusat pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Mantap. Baiklah, kesimpulannya dari beberapa kalimat ini menemukan sesuatu yang ini ya, yaitu pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih Bu. Ya, menambahkan Pak. Pengembangan karakter melalui disiplin positif. Makna dan potensi diri. Pengembangan karakter melalui disiplin positif dan potensi diri. Coba kita lihat lagi sesuai dengan ini Pak. Pengembangan karakter melalui disiplin positif dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar pusat pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Enak ya kalimatnya. Enak saja Bu. Baiklah kita lanjut Mbak Diris. Pertanyaan selanjutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita sadar betul bahwa menurut Bapak Ibu anak didik kita sadar bahwa bagaimana ya, mungkin Bapak Ibu bisa memberi pendapat. Oh di ini tadi Mbak. Oke lanjut Mbak. Kita percaya bahwa murid adalah Sekarang hampir sama ya Bu, ini hampir sama. Kalau pertanyaannya dia terbalik Bu. Oke, monggo kita lanjut. bahwa dirinya belajar. Saudara kita bahwa dia belajar. Bahwa dia sadar betul belajar. Harus belajar. Harus belajar. Harus mematuhi peraturan, harus mematuhi keyakinan, peraturan dan keyakinan kelas. Mematuhi peraturan sekolah dan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jika lapar harus makan. Iya betul. Iya Griffin. Untuk sekolah diperlukan dukungan dari keluarga. Merasa dukungan harus membutuhkan dukungan keluarga. Ya, terutama kan terkait dengan mereka sangunya atau transportnya atau seragamnya atau kebutuhan lain. Tanpa dukungan dari keluarga pendidikan tidak akan Murid sadar betul bahwa nyampe ke sekolah. iya. Dukungan dari keluarga. Ya, penting untuk pendidikan belajar. Murid sadar bahwa keberadaan guru sangat penting. Iya. Keberadaan guru sangat penting. Cukup mungkin ya Bapak Ibu. Mari kita conclusion guys. Pendidikan penting untuk masa depan. Belajar, mematuhi peraturan sekolah dan keyakinan kelas yang telah dibuat. Itu sangat penting
sekolah, ya, murid sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan penting untuk masa depan. Ya, pendidikan penting untuk masa depan. Dukungan dan kebenaran sangat penting. Pendidikan. Saya kira sudah mewakili itu semuanya itu ya. Ya, sudah mewakili ya Bu. Apa itu? Dukungan keluarga. Iya, pendidikan penting untuk masa depan. Saya kira itu sudah mewakili dari semua pernyataan-pernyataan tersebut ya. Iya. Pendidikan penting untuk masa depan. Dan pendidik. Pendidikan penting untuk masa depan melalui Dukungan. Keluarga dan pendidik. Keluarga dan lingkungan sekolah. Keluarga dan pendidik dan keluarga. beberapa saja. Pendidikan keluarga. Yang nulis ini pendidikan penting untuk masa depan melalui dukungan pendidik dan keluarga. Gitu. Pendidikan penting untuk masa depan melalui dukungan ya. Masa depan siswa. Sekolah, keluarga dan masyarakat. Dari pusat. Tripusat pendidikan. Pendidikan penting untuk masa depan melalui dukungan sekolah, masyarakat dan keluarga. Ya, sekolah, keluarga dan masyarakat. Deal. Sudah. Oke, lanjut. Sah. Pertanyaan selanjutnya, Mbak. Iya, kita warga di sekolah yakin. Kita Bapak Ibu, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan. Makasih Pak Soman. Lanjut. Mengembangkan potensi peserta didik. Lanjut. Melakukan perubahan positif melalui paradigma baru. Melalui Bagja, ntar lagi kita bahas itu. Nah, udah beratur mereka. Melakukan perubahan positif. Panjang-panjang Pak. Oke, lanjut. Ada sih. Mengembangkan kepada siswa. Mengembangkan Bagaimana dengan itu Bu Devi, mengembangkan potensi siswa. Bu Devi Mengutamakan keberpihakan mengutamakan keberpihakan pada murid. dengan akhlak mulia. Panjang ini Pak Sebut. Mengutamakan keberpihakan murid untuk berakhlak mulia. Mengutamakan keberpihakan murid Keberpihakan kepada murid dengan akhlak mulia. artinya gurunya di sini. Sekolah ramah anak. Iya Pak Sebut. Oke, kita simpulkan ya dari ketiga pernyataan tersebut. Melakukan perubahan positif melalui paradigma baru, mengembangkan posisi siswa, mengutamakan keterbukaan kepada murid dengan akhlak mulia. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan positif. Itu akhlak mulia sudah masuk ke perubahan positif ya, Pak ya, positif ya. Melakukan perubahan positif melalui paradigma baru. Itu cukup saya kira untuk mewakili semuanya. Melakukan perubahan positif yang berpihak pada siswa. Mungkin seperti itu ya. Melakukan perubahan positif yang berpihak pada murid. Gitu, Bapak Ibu? Oke, lanjut. Melakukan perubahan positif ini berakhlak mulia tidak masuk pada karakter yang budaya positif itu. Perubahan positif. Melakukan perubahan positif. tidak lama. Itu keberpihakan adalah murid, itu gurunya yang berakhlak mulia, bukan muridnya. Muridnya itu contoh gurunya yang berakhlak mulia. Ramah anak. Melakukan perubahan positif melalui sekolah yang ramah anak gitu. Melakukan perubahan positif melalui sekolah ramah anak. Ya cukup Mbak. Itu lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita warga di sekolah ini paham bahwa kalau tadi yakin, sekarang hanya berubah menjadi paham bahwa kita dan warga sekolah kita dan warga
warga sekolah ini paham bahwa Bu Devi, Sekolah harus memenuhi kebutuhan siswa. sekolah harus memenuhi kebutuhan siswa. Sekolah Sesuai. Kita dan warga sekolah ini kalau mau dari sekolah hanya datang diajar, betul maksudnya. Mereka itu datang sini mendapatkan pendidikan. Diajar dengan alat kosong atau dengan alat. sekolah harus memenuhi kebutuhan murid. Sekolah harus memenuhi kebutuhan murid akan pendidikan, Mbak. Dengan kosong ataupun alat. Selanjutnya mungkin satu kali lagi pernyataannya. Murid adalah amanah. Murid adalah amanah. Kita paham bahwa murid itu adalah amanah. Kita paham bahwa murid adalah itu sudah menyangkut pada yang sudah menyebutkan gitu tadi. Oh, kesimpulannya, Bu Nani langsung kesimpulan. Langsung kesimpulan dari istilahnya Bu Nani. Bagus ya, murid adalah amanah. Sekolah harus murid adalah amanah yang harus kita layani. Murid adalah amanah yang harus kita layani kebutuhannya. Sudah cukup. Oke, kalau kebutuhannya semua di pendidikan. Kebutuhan pendidikan, kebutuhan pendidikan, Ya, kita bahas. kebutuhan pendidikannya, Kebutuhannya akan pendidikan, gitu ya. kebutuhan pendidikan,nya. Bukan semua kebutuhan. Kalau semua kebutuhannya ya termasuk semuanya itu, Pak. kebutuhan ya. di sekolah. Kita dan warga sekolah ini paham. Kita warga sekolah ini, kita dan warga ya sekolah ini paham bahwa murid adalah amanah yang harus kita layani. Yang memiliki karakteristik kecerdasan masing-masing. Kecerdasan. Murid adalah amanah yang kita layani kebutuhan pendidikannya di sekolah. Bukan yang sekolah. Yang memiliki ya bahasanya. Yang memiliki kecerdasan Pak ini merdeka belajar. Sudah semua ya, sudah kita temukan conclusion dari masing-masing pertanyaan penumpang yang kita diskusikan tadi. Conclusionnya ya Mbak sudah ada. Kita lanjutkan selanjutnya tentang prakarsa perubahan. Sebelumnya kita lihat dulu Bapak Ibu masih ingat dengan visi kita, visi sekolah kita, yaitu visi kita beriman dan bertakwa, cerdas, berkarakter dan cinta lingkungan. Baiklah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju atau ini dengan visi sekolah kita, atau adakah perubahan atau mau ditambahkan atau dikurangi Bapak Ibu? Bagaimana? Ya kalau saya diadakan perubahan. Ya kalau Pak Saiful? Kata bahasanya kurang pas. Oke, bagaimana menurut Bapak Saiful? Ya kalau cinta itu katanya saya tadi berorientasi. Kemudian karakter dibuat, beriman juga, karakter berbudaya ya, karakter semua itu karakter. Berdisiplin juga karakter. Iya. Jadi bertanggung jawab juga karakter. Nggak usah dimunculkan di situ. Jadi harus simple. Oke, menurut Pak Saiful bagaimana? Coba. Ya, mulai yang tadi coba gimana? Iya. Bayangkan. Beriman dan bertakwa, cerdas, berkarakter, dan cinta lingkungan. Nggak usah berkarakter. Itu berkarakter apa? Kan berkarakter iman, berkarakter bertakwa, cerdas itu juga karakter gitu. Kemudian cinta lingkungan itu hanya cinta saja, tidak mau berbuat untuk memperbaiki gitu. Kalau berorientasi ya. Sudah ada di dalamnya pendidikan untuk mencintai lingkungan. Oke, itu dari Bapak Saiful ya. Yang lain? Big
Serkan. Visi sekolah kita beriman, bertakwa, cerdas, dan cinta lingkungan. Karakter dan Beriman dan bertakwa, cerdas. Budayanya kurang, karena sekolah kita ada budaya, sekelas budaya dan sebagainya, ada kesenian budaya, mungkin di dalamnya harus ditambahin gimana ya? Berbudaya lokal ya Pak Samad, berbudaya lokal di sini harus dimasukkan. Kita itu punya misi yang besar di sini, menciptakan sekolah budaya, harus dimasukkan di situ. Budaya lokal, Pak. Artinya kita berkesenian, seperti misalnya kita memunculkan teater, memunculkan Kelas budaya. kelas budaya yang Budaya itu Pak, bukan kesenian. ketakwaan. Iya, tapi kan kita memunculkan di sini juga sekolah. Iya, masuk beriman dan bertakwa. Oke. Betul. Kita beriman dan bertakwa bukan budaya lokal itu. Istilah kami mohon maaf ya Bapak Ibu, ini kebetulan diskusi hari ini akan kebelakangnya harus ada satu prakarsa perubahan yang akan dilakukan untuk mencapai menyempurnakan visi sekolah itu. Kalau untuk merubah visi sekolah yang sudah ada itu butuh waktu dan butuh, karena visi sekolah itu harus dibuat dengan banyak sekali guru, keinginan guru, stakeholder, dan wali murid, dan ini komite dan semuanya. Jadi untuk merubah itu suatu hal yang tidak mudah, dan ini tadi dari semua yang Bapak Ibu ungkapkan tadi ternyata selaras, semuanya selaras. Ada nggak tadi yang nggak selaras dengan ini? Kan semuanya selaras ya, masuk gitu loh. Semuanya masuk. Nah, dari situ itu bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata cita-cita dalam hati nurani Bapak dan Ibu guru itu sebenarnya sudah selaras dengan visi yang ada. Nah, dari keselarasan tersebut hari ini diskusi kita ini kepingin mendapatkan satu prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan kanvas baja. Nah, dari semua yang Bapak Ibu ceritakan tadi sudah tercapaikah? Tercapaikah seperti aku mau lingkungan nyaman, terus murid yang karakter cerdas karakter. Menurut Bapak Ibu, adakah satu topik yang kepingin dimunculkan untuk meningkatkan apa sih di sini yang kayaknya ada satu isu yang akan kita lakukan untuk melakukan prakarsa perubahan? Mungkin ada, mungkin dari Bapak atau Ibu mungkin, aku loh pengen muridku itu disiplin masuk gitu. Ada dukungan orang tua karena kayaknya muridku ini gini gitu. Mungkin ada satu, mungkin minta pendapatnya dari Bapak dan Ibu, nanti akan kita munculkan di prakarsa perubahan yang akan kita diskusikan. Bagaimana caranya kita akan mengatasi hal tersebut atau meningkatkan hal tersebut. Tapi alhamdulillah semua tadi sudah aktif, berarti semua hati nuraninya kepingin melakukan sesuatu untuk kebaikan, dan sekolah kita harus seperti ini, dan ternyata itu sudah selaras. Tidak ada yang nggak selaras dengan visi yang ada di Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita munculkan satu prakarsa perubahan. Mungkin apa yang ingin ditingkatkan atau ini loh, menurut saya itu ada yang bandel kepingin melakukan prakarsa perubahan. Topiknya gini, aku mau mengatasi murid yang ini gitu. Dengan diskusi nanti akan ketemu bagaimana caranya. Monggo Bu, mungkin ada dari beberapa keinginan guru ini satu nanti yang akan kita ambil topik ya, kita unggah untuk hari ini. Munculkan satu topik. Andaikan itu nanti bisa selesai, alhamdulillah. Nggak selesai nanti bisa dilanjutkan lewat enaknya diginikan gitu. Monggo Bu Retno.
Iya, Bapak Ibu. mau di ini dari semua yang sudah dicita-citakan tadi. Ya, mungkin ada yang mau ditingkatkan dari cita-cita kita semuanya Bapak Ibu. Dari cita-citanya tadi yang kesimpulan semua cita-cita tadi kan ada konklusinya tadi ada kan ya. Mungkin dari konklusi ini apa edukasi keluarga perubahan positifnya itu apa sudah dilakukan dan apa masih ada yang ingin ditingkatkan dari perubahan positif. Ya, yang akan kita tingkatkan mungkin ini Bapak Ibu dulu yang dengan murid ya. Mungkin Bu Devi. Gimana? Mungkin ada satu hal yang ingin kita lakukan apa? Presentasinya bagus apa? Kelas budaya ini apa? Budayanya nanti seperti apa ke depannya gitu? Atau bagaimana gitu? Dengan kelas budaya mungkin seperti itu. Mungkin Dengan hanya kelas ya. ini Iya. tadi juga ada yang Pak Somad. Inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena dari yang sudah kita berjalan adanya kelas budaya itu respon positif dari orang tua itu sangat bagus gitu ya, sangat bagus. Cuman di sini kita dari tata kelolanya yang masih harus diperbaiki. Tata kelolanya harus diperbaiki karena harapannya kemarin dengan adanya kelas budaya itu sebagai katalis perubahan, di mana melalui kelas budaya itu praktek-praktek baik itu bisa kita terapkan di situ, yang selanjutnya kita kataliskan, ya kita kataliskan kepada kelas yang lain, sehingga ini kalau memang ini menjadi konsistensi kita semua, gitu ya, mau melakukan satu perubahan, kita berangkatnya dari kelas budaya dulu, karena di kelas budaya itu beberapa program yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah adanya jempol belajar. Jempol belajar itu anak-anak sudah sangat aktif sekali, ya, bahkan sudah 1 tahun berjalan, mereka konsis dengan jempol belajar itu. Jempol belajar itu apa? Mereka biasa belajar di pagi hari setelah sholat subuh. Mereka belajar. Setelah belajar mereka kasih jempol, dan anak-anak alhamdulillah gitu ya. Cuman yang perlu kita kuatkan di sini adalah bagaimana kita mengecek kembali konsistensi dari anak bahwa mereka melaksanakan atau tidak. Terlepas dia tidak melaksanakan, paling tidak di situ ada nilai-nilai edukasi bahwa anak sudah saat detik itu juga dia teringat bahwa dia harus belajar. Dia harus belajar. Berarti yang kita angkat itu meningkatkan konsistensi apa ya? Ya, konsistensi dari tata kelolanya. Tata kelolanya harus kita perbaiki lagi, diperbaiki lagi. Terus perbaikan programnya juga barangkali ada program-program yang lebih menguatkan lagi adanya penguatan karakter dari anak itu. Berarti perbaikan tata kelola untuk meningkatkan konsistensi. Konsistensi dari pelaksanaan kelas. Oh iya, ya dicatat. Berarti prakarsa. Di mana Bapak Ibu setuju dengan prakarsa yang perubahan ini? Topik yang akan diangkat untuk kita bahas, sedikit kita bahas itu tentang tata kelola ya. Oke, tata Jadi perbaikan tata kelola ya tadi kita ambil satu topik perbaikan tata kelola ya. Terus peran aktif orang tua. Peran serta ya. Peran serta. Kemarin kita sempat mengadakan uji publik. Jadi uji publik itu fungsinya mendatangkan orang tua, menanyakan perkembangan anak di sini. Kita kasih program untuk belajar, langsung kita refleksikan dengan orang tua. Betul tidak Pak? Putra Bapak itu punten Pak, mari jempol langsung saling boleh. Dan itu anak menyadari itu, betul enggak? Jadi saling kita menguatkan. Jadi itu baru hanya 1 kali kemarin ya, 2 kali ya, kurang lebih 2 kali kita undang orang tua, sampai sekarang masih perlu di-refresh lagi. Terima kasih. Semua menyetujui ini yang kita angkat. Ya, Ini kita memperbaiki tata kelola yang harus diperbaiki, di mana kelas budaya sebagai katalis perubahan yang menerapkan praktik-praktik baik butuh program yang lebih menguatkan karakter anak.
Tadi masalahnya peran serta orang tua. Kita meningkatkan peran serta orang tua karena itu ya. Ya pertanyaannya berarti dibaca ini. Mengapa ya? Mengapa? Bagaimana kita harus memperbaiki ini ya? Bagaimana? Dibuat pertanyaan pertama ini. Bagaimana untuk itu aja kata-katanya itu di atasnya kasih kata bagaimana, kalimat bagaimana ya. Nah kita dengan pertanyaan pertanyaan berarti kita tahu penyakit kita, masalah yang harus kita obati. Dari baca itu kita buat pertanyaan sudah, sekarang ambil pelajaran itu aset yang sudah kita punya, program sudah ada, terus hal yang dilakukan sudah ada ya, hal yang dilakukan apa saja yang sudah dilakukan tadi ya, sosialisasi dengan orang tua sudah ya, terus program sudah ada yang didukung oleh semua pihak, itu asetnya. Ambil pelajaran kita sudah sosialisasi, sudah sosialisasi ini di kali mimpi, bukan ambil pelajaran. Sekarang kita kali mimpi yang tadi asetnya yang diambil pelajaran itu yang sudah kita lakukan, sosialisasi dengan orang tua, terus ada jadwal terencana yang harus dilakukan gitu. Jadwal terencana sudah, orang tua sudah jadwal terencana, terus dukungan orang tua sudah, yang sertifikat perubahan ya itu ya, ambil pelajarannya sudah. Yang kedua itu ya, apa yang sudah dilakukan itu diambil pelajaran nanti ya, untuk melakukannya. Nah sekarang gali mimpi. Itu merasa aku tuh kepinginnya nanti kelas budayaku itu seperti apa, kepinginnya dari bapak ibu itu kelas budayanya. Wah, aku ingin kelas budayaku diakui, atau kepingin kelas budayaku ini meningkat yang didukung penuh oleh masyarakat, oleh murid, oleh ini. Nah, cita-citanya, keinginan bapaknya itu kelas budaya itu, cita-cita masa depannya itu kepingin apa? Seperti apa? Sebagai daya tarik. Iya, itu kan intinya. Tarik masyarakat kelas budayanya. Menyekolahkan putra putrinya tanpa harus dipaksa. Sebagai pemikat ya. Alasan orang tua menyekolahkan di sini ya mungkin ya. Itu dari mimpi kita, cita-cita kita. Kelas budaya ini. Sebagai daya tarik masyarakat untuk masuk ke sekolah ini, salah satu dengan adanya program kelas budaya. Ternyata mimpi kita itu seperti itu. Sekarang kita jabarkan bersama ya. Kalau banyak kan berjawab sama dia, kita baca. Karena tentang ini harus ada kita jabarkan bersama. Evaluasi program. Oh ya. Lanjutkan ini program. Bagaimana saya akan gimana Bapak Ibu, katanya Pak Somad evaluasi program. Ayo pendapat dari Bapak Ibu yang lainnya, menjabarkan rencana, atau kita ini di grup amat wali atau di pertemuan wali kemudian akan mensosialisasikan. Sudah ada kerjasama timbal balik dengan orang tua, nggak hanya kita yang sosialisasi, misalkan Bapak ini soalnya ketika mereka itu mengusulkan dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka, itu akan lebih efektif biasanya daripada kita mana tolong saya anaknya ini loh, enggak jadi masa ini. Nah itu kan perintah gitu. Tapi ketika mereka yang mengatakan oh Dina jadi seperti ini juga alhamdulillah mungkin nanti anak saya akan saya lakukan gitu, dilibatkan untuk mensukseskan
Oh, tidak hanya wali murid begitu. Kemarin tidak hanya wali murid, mungkin uji praktik bisa melaksanakan uji praktik lagi supaya bisa dia menjadikan ahli. Itu mungkin untuk kelas naik itu uji praktik dari wali murid kelas di luar kelas 3 ya. Kemudian selain uji praktik mungkin menambah program lagi kelas DEP. Program panjangannya jadi tidak stagnan dengan topik yang sama tapi berbeda ini idenya untuk ini ya. Mungkin kalau kita enggak akan bisa itu kalau di kelas saya gitu, kalau di kelas ini ya uji praktik ya. Terus yang akan dilakukan ya. Nah, sekarang kita jabarkan rencana ya. Ini ya, jabarkan rencana. Terus itu nanti bisa ditambahi Bapak dan Ibu, bisa SMS ke Bu Retno. Oh itu kayaknya ini loh ya, ini untuk meningkatkan lagi itu gitu. Nah, sekarang kita ini ya, satu dulu ya Pak Samad ya. Sekarang dan Ibu satu dulu ya. Nanti ini hanya apa? Kita lalui sebuah langkah sampai selesai, nanti bisa untuk dilakukan Bapak Ibu dengan masalah lain-lain di sekolahnya, di kelasnya masing-masing. Terus setelah mungkin sudah dibaca rencana ya. Nah, di rencana itu harus ada timing dan rencananya waktunya dari kapan sampai kapan, nanti evaluasinya bagaimana. Untuk merencanakan ini kira-kira apa yang saya laksanakan itu apa setelah ini, apa bulan depan, dalam waktu 1 bulan nanti saya akan mengevaluasi ada peningkatan enggak dengan cara yang akan saya lakukan itu, nanti meningkat enggak, keinginan saya itu tercapai apa enggak gitu ya. Timetable programnya ditentukan bagaimana itu secepatnya atau gimana Bapak. Nunggu ya. Oh, saya tulis program. Ya, keinginannya mungkin kita dari wali kelas budaya. Kelas budaya Pak Diana. ya apa mungkin sosialisasi wali-wali murid apa Pembiasaan itu Bu yang kurang rasanya. Pembiasaan berbicara lokal itu Bu, kayak bahasa daerah Madura. Engki punten. Kurang saya kira Bu. Masih. meningkatkan pembiasaan itu ya. Ya. Makin halus. Itu akan dimulai semenjak kapan kira-kira? Apa minggu depan setelah upacara atau gimana? Ya, Karena harus ada ini. Semester depan Kalau nggak dilaksanakan kan ini tidak akan terlaksana. saya jawab Bapak, tapi teman-teman saya bilang sahur ini saja mulai gitu. Iya. Kalau nggak aksi gitu. Biasanya ada Jumat Bu, biasanya. Oh ya. Sudah ada Jumat, sudah ada Jumat. Iya. Kemudian untuk kelas budaya sementara ini kan hanya satu kelas. Harapan kami adalah kalau bisa semua kelas bikin program bagaimana biar tidak biayanya terlalu tinggi, misalkan atau harinya dikurangi kan modalnya sehingga biaya yang ditanggung orang tua itu tidak banyak. Dan program itu bisa terlaksana untuk lebih banyak kelas. Berarti kayaknya ada masalah sebenarnya. Ini membutuhkan biaya. Biaya apa ya Bu? Pembiasaan pembiasaan budaya. Ternyata menurut Bapak itu pembiasaan budaya itu yang bisa dilakukan tanpa biaya. Di sekolah sudah sekarang setelah simulasi sama kemudian
perlu meningkatkan kelas budaya yang efektif, yang meminimalisir pembiayaan. Itu kan suatu masalah juga gitu, yang tanpa biaya gitu. Kita bisa aksi tapi dengan memanfaatkan aset yang ada saja gitu. Karena kita kan intinya memang membutuhkan. Karena anak itu diisolasi dari lingkungan di luar pondok itu selama 2 bulan, 2 minggu. Dan kita sudah mengkomunikasikan dengan orang tua. Ya kan sama saja dengan anak itu pindah makan saja. Jadi sebenarnya kemarin itu dari siswa oleh siswa untuk siswa. Jadi orang tua kita ada berdialog, kemudian itu nanti dana itu akan diserahkan siswa. Kemudian dari siswa itu ke sekolah ini hanya sebagai lewat saja, karena kita langsung ber-MOU dengan Pak Habibnya, sehingga sekolah tidak pegang uang dari wali murid. Nah, itulah yang akhirnya orang tua itu sanggup membiayai. Namun perlu diketahui juga bahwa di sekolah kami ini memang strata ekonomi itu sangat variatif dan lebih banyak itu mungkin dari yang ke bawah. Tapi kalau mondok sebenarnya kalau kita dari semula itu anak-anak kan setelah SD mau mondok. Realitanya orang tua mampu, tetapi kadang-kala anak kan tidak mampu karena tidak bisa beradaptasi. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau orang tua untuk mondok, orang tua itu di sini sebenarnya mampu. Yang menjadi tidak mampu itu kan anaknya tadi, bukan dengan memberikan seperti ini, tidak kita sekolah memberikan pengalaman kepada anak mondok itu seperti ini. Memang kalau anak dari SD langsung mondok itu resikonya kan besar ini. Satu, anak belum mandiri, yang kedua mungkin anak terintimidasi dari kakak-kakaknya, sehingga biasanya kalau mondok sebelum hari raya, pulang hari raya tidak bisa kembali, tidak mau kembali ke pondok karena sebenarnya kalau biaya kami kemarin tidak, tetapi ya bisa seperti Bu Devi mengusulkan mungkin yang minimalisir ya otomatis waktunya mungkin lebih pendek, tetapi menurut Bu Devi itu kalau cuma 2 minggu itu sebenarnya kurang gitu. Saya tadi memahami kalau kelas budaya itu actionnya itu salah satunya pondok gitu. Nah, mungkin memondokkan program pondok itu dari puncak kegiatan setelah beberapa waktu, dan pemondokan itu dilaksanakan berapa bulan sekali atau tiap semester atau awal semester ya, awal semester saja, setahun sekali atau setahun sekali kemarin itu makanya ini akan dimulai lagi dan kita semesternya hanya semester 6 itu. Berarti yang membutuhkan biaya itu ketika mondok itu, tapi untuk kelas budaya itu kan harus berlangsung walaupun saat tidak mondok. Ya itu yang hanya karakternya yang diminimalisir biaya itu saat tidak mondok itu nih. Kalau itu kan sudah paten, maka itu ya segini biayanya gitu. Ya mungkin bagaimana tadi? Terima kasih ya Bu, ternyata saya bisa ini di kelas 11 saya juga ngambil ilmunya, mungkin nanti bisa dilakukan untuk pengenalan lingkungan sekolah secara maksimal. Bisa kenal ruangan-ruangan, kenal apa karena di sini minggu gitu. Ya sudah ya, ini kegiatan yang meminimalisir pembiayaan ini dalam keberlanjutannya mungkin Bu pada saat tidak eksen mondok itu ya Bu, pada saat pembelajaran harian kan selama kan kelas budaya ini akan berlangsung terus kontinu sepanjang tahun gitu, tidak hanya awal ini tetap kita mau kita jadikan penyelesaian apa enggak ini meningkatkan kegiatan yang meminimalisir kegiatan tetap itu tadi kan nanti kan di bawah kan mengembangkannya. Iya, seharusnya sampai finish itu gimana, maksudnya apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Memperbaikinya gimana, atau programnya harus dibagaimanakan. Iya.
keterlibatan orang tua itu benar-benar mereka dilibatkan untuk merencanakan. Tapi merencanakan hal yang sudah kita tetapkan. Bagaimana ya Bu? Walaupun kita sudah punya panduan gitu ya, mereka itu dimunculkan untuk mendukung itu mereka bisa berbuat apa gitu. Walaupun nanti kita juga kita lakukan setelah itu, oh iya bukan bagaimana kok ini kita munculkan yang tadi kita masuk kita. Berarti memang untuk sosialisasi yang berkelanjutan tentang ini ya, dukungan orang tua gitu, betul nggak? Dicatat nggak? Ya, betul. Tapi sebenarnya wali murid itu andai kata bisa mengkomunikasikan. Ini pengalaman kami seperti tadi, seperti kegiatan pramuka itu luar biasa juga biayanya. Kemudian kami mengundang wali murid itu tadinya ke kegiatan pramuka. Ya intinya kan utamanya kegiatan kepentingan pribadi mereka itu kan nggak mungkin ditanggung oleh sekolah sehingga wali murid itu kemarin jika memang kita komunikasikan dengan baik, insya Allah memang bisa ya. Jadi misalnya kemarin pramuka itu ada yang saya punya mobil Bu, saya punya ini. Itu maksudnya hal yang muncul dari mereka sendiri. Memang komunikasi. Meningkatkan kapasitas ya. Meningkatkan komunikasi Dan peran orang tua dalam komunikasi, meningkatkan peran orang tua dalam komunikasi yang efektif atau yang berkelanjutan gitu. Karena harus berkelanjutan. Bagaimana Bapak Ibu bahasanya? Saya bahasanya. Ya sudah dicatat. intinya itu pokoknya program sekolah wali murid dalam mendukung terlibat. Tapi draftnya tetap kita gitu. Nah, ini sudah ya, ini dulu ya. Nanti misalkan, oh Bu, itu gini, SMS ke berita ya. Sekarang rencananya sudah dijabarkan ya. Waktunya, yuk atur eksekusi yuk Pak. Sekarang kita atur eksekusinya. Kita atur eksekusinya. Di eksekusi itu siapa saja yang berperan di situ, misalkan yang berperan, termasuk kepala sekolah, terus semua guru, ya, Bapak Ibu, terus orang tua, terus murid itu harus dilibatkan juga untuk sosialisasi kegiatannya nanti. Sekolah pendidik. Semua. Bahkan kalau dulu ini mungkin kalau pembimbing gitu. Murid mungkin. Murid yang menolong. Ini siapa saja yang berperan, terus Ya ada dinas pendidikan ini. Sebelum sekolah. Ya, kepala dinas kemarin itu kita karena melibatkan kepala dinas untuk terus ya itu eksekusinya mungkin mulai tahun pelaksanaan baru atau setelah kegiatan bagaimana ini hanya perencanaan itu bukan mudah-mudahan jadi bagaimana eksekusinya Bapak Ibu Bapak budaya gimana? Itu akan dievaluasi ketika kegiatan itu berlangsung berapa bulan Pak? Akan ada evaluasi. Ini sasarannya satu kelas atau berjalan semua kelas?
Wedding nih. Rencana evaluasinya kapan? Wedding ya. Oh iya, akhir bulan. Oh iya. Iya. Alhamdulillah sudah Iya dan terima kasih ya Bapak Ibu. Ternyata hari ini setelah kita mendengarkan presentasi diskusi bersama, telah disepakati prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan bagaimana tata kelola untuk kelas budaya di SMP Negeri 1 Sumberjuluh ini. Dan alhamdulillah ini berasal dari benar-benar dari Bapak dan Ibu yang nantinya nggak usah disosialisasikan, sudah tahu secara serentak bersama-sama. Dan insya Allah ini salah satu upaya kita sebagai pendidik menjalankan amanah kita yang sebagai pendidik ini. Prakarsa perubahan sudah ini, dan nanti boleh lewat WA ke Bu Retno. Sebelum WA Bu Retno Lokakarya ini laporannya harus jadi, insya Allah mohon izinnya nanti itu Bu Retno akan Lokakarya hari Minggu Ibu untuk surat tugasnya juga untuk mempresentasikan ini. Nanti komunitasnya, tadi komunitas apa nanti dilaporkan ya, dilaporkan Bu Retno. Nanti ya komunitas itu nanti akan dimunculkan juga ketika kami Lokakarya yang hari Minggu tanggal 12, karena itu merupakan satu keberhasilan di SMP ini, walaupun keberhasilan bersama, dan akan dipaparkan oleh Bu Retno saat Lokakarya nanti. Terima kasih sekali sudah berhasil dan sudah Bapak Ibu sudah mengikuti acara ini. Monggo Bu Retno dilanjut, ditutup terus kita bisa. Baiklah Bapak Ibu, untuk diskusi kali ini sudah kesimpulan, yaitu kita telah beroleh prakarsa perubahan kita ini langkah budaya perbaikan budaya depannya seperti apa. Kita tutup nanti Baik, kita sudah memasuki rangkaian acara terakhir, yaitu penutupan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Royani. Untuk Bapak Royani dipersilakan. Oh, thank you. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga apa yang kita agendakan dari awal sampai akhir ini dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keinginan kita semua terkabul, terutama untuk sekolah bersama kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya Rasul siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa fitatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan minal maut wa rahmatan minal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi suratil maut wa najatan lana wal fathil lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syahidahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.